sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah lama kena panas terik, minta hujan, betul? Bahkan di beberapa tempat sudah sholat istisqa, minta supaya diturunkan Allah hujan. Malam ini sekarang hujannya turun, kita suruh berhenti atau lanjut? Lanjut katanya Pak Bupati. Tidak ada yang bisa kita ucapkan selain Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ucapkan terima kasih kepada Nabi yang sudah mengajarkan kita bersyukur pada Allah. Maka kita kirimkan dari Curup, dari Kabupaten Rejang Lebong, sholawat terindah dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebelum sampai ke Curup ini dikasih tahu Ustadz Somad, nanti jangan terkejut. Di Curup itu orangnya kurang semangat mendengar ceramah. Orang Curup itu nanti tidak ramai yang datang. Orang Curup di Rejang Lebong itu kurang aktif kalau pengajian karena mereka terlalu lama dijajah Inggris. Tadi waktu masuk ke kota Curup, saya pun percaya kepada ucapan itu. Karena saya tengok jalan-jalan sunyi, tak ada orang. Betul rupanya ungkapan orang yang mengasih tahu. Ini akibat terlalu lama dijajah Inggris. Tapi rupanya saya salah. Itu tadi karena sunyi dibawa dari jalan belakang. Setelah sampai di sini, lautan umat manusia, hujan lebat, berpayung, bertenda, mereka datang. Inggris tak berhasil menghilangkan akidah orang Curup. Bendera Palestina besar berkibar. Allahu Akbar. Kita ini sekarang sedang di Curup atau di Gaza? Kita ini sekarang sedang di Indonesia atau di Palestina? Masalah Gaza, masalah Palestina itu urusan negara mereka, bukan urusan kita, betul? Apa pula betul? Apa hubungan kita dengan Palestina? Yang pertama, tadi waktu sholat kita mengucapkan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Nabi Ibrahim hijrah dari Babel ke Palestina. Babel itu sekarang Irak, bukan Bangka Belitung. Dari Babilonia ke Palestina. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kalian bawa bendera Palestina? Apa hubungan kalian? Karena kami menyebut nama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia, dari Irak ke Palestina. Yang kedua, apakah orang Curup percaya kepada Nabi Musa? Ibu percaya kepada Nabi Musa? Nabi Musa dikejar Fir'aun dari Mesir menuju apa pula menuju Lubuk Linggau. Nabi Musa dikejar Fir'aun menyeberang Laut Merah dari Mesir menuju Palestina. Palestina tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa. Orang Curup percaya Nabi Isa. Bapak percaya Nabi Isa.
Dalam Al-Quran ada 2 surat khusus tentang Nabi Isa. Yang pertama, surat itu nama ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam. Itulah enaknya ceramah di Curug, nyambung orangnya. Yang kedua, nama datuk Nabi Isa, namanya surat. Kadang-kadang tak nyambung memang. Nabi Isa punya emak namanya Maryam. Maryam punya emak namanya Hana. Maryam punya ayah namanya Imran. Nama surat datuk Nabi Isa namanya surat Ali. Tadi tak tahu. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Isa lahir di Palestina. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah Nabi Muhammad ke Palestina? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid. Di mana Masjidil Aqsa? Tolong ingat baik-baik. Allahu Akbar. Dalam salat kita pakai fikih, fikihnya mazhab. Dalam puasa kita pakai fikih, fikihnya mazhab. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Di manakah Imam Syafi'i lahir? Apa pula Palestina? Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Palestina, bumi yang diberkahi, bumi para nabi, panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kita dari Curug akan sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Sholat di Masjid Nabawi, amin. Sholat di Masjidil Haram, amin. Ya Allah, sebelum kami mati, izinkan kami sholat di Masjidil Aqsa, ya Allah. Di saat hujan lebat, makbul berdoa. Di saat orang banyak berkumpul, mustajab berdoa. Di saat Maulidur Rasul, Allah mengabulkan doa. Pada malam yang berkah ini, kami meminta kepada Engkau ya Allah, sebelum kami mati, izinkan kami sholat di Masjidil Aqsa di Palestina. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar. Palestina masalah negara apa masalah agama? Palestina masalah nasional negara Palestina atau masalah kita? Tidak perlu menjadi orang Islam, tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Cukup jadi manusia. Tak perlu kau jadi Muslim, tak perlu kau jadi Islam untuk peduli Palestina. Cukup jadi manusia. Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul? Kalau pemerintah Republik Indonesia
menyiapkan pesawat Hercules untuk membawa pemuda-pemuda melawan Israel. Apakah orang Curup siap? Apakah orang Curup mendaftar? Jangan. Karena kalian belum terlatih perang. Itu namanya bunuh diri. Bukan mati syahid, tapi mati sangit. Bukan mati syahid, tapi mati konyol. Maka kita yang dari Indonesia untuk saat ini, wahai para pelajar, wahai para santri, belajar yang betul. Jadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara, jadi orang kaya. Tolong Palestina. Betul? Ibu-ibu, jadilah ibu yang solihah. Didik anak-anak kalian menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala nabi. Kalau ada acara tabligh akbar, datang atau tidak datang? Kalau hujan lebat, datang atau tak datang? Datang aja. Karena inti tabligh akbar adalah silaturahim. Anggap malam ini malam terakhir. Anggap malam ini kita hidup malam terakhir dan besok kita mati. Maka orang yang kita jumpa malam ini, inilah yang akan mendoakan kita insyaallah. Saya selalu menganggap kalau saya tidur malam, ini adalah malam terakhirku. Kalau aku besok pagi masih hidup, bertambah amal soleh insyaallah. Amin. Kalau aku mati malam ini, insyaallah berhenti dari segala dosa-dosa insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ini saya di Curug bisa bersilaturahim dengan Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati,
banyak waktu melaknat, lama. Sallallahu alaihi. Masih ada senternya. Coba hidupkan. Kalau tak hidup, campakkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Cukup untuk diupload di TikTok. Supaya apa? Supaya saudara kita dari Sabang sampai Palestina melihat begini orang Curup bersolawat. Allahu Akbar. Begini orang Curup cinta ke Palestina. Allahu Akbar. Orang Israel datang ke Palestina tahun 1946. Tahun berapa? Mereka datang sebagai pengungsi. Mereka datang sebagai orang minta suaka. Mereka tidak punya negeri. Mereka datang membeli tanah. Dikasih hati minta. Akhirnya mereka menjajah. Ketika itu Palestina adalah negara merdeka. Dia punya presiden. Dia punya mufti. Nama muftinya Syekh Al-Husaini. Mufti pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus itulah hari kemerdekaan kita. Ingat baik-baik, negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, sebutkan nama negaranya. Israel belum ada, Besti. Mereka baru datang ke Palestina tahun 1946. Kita merdeka tahun negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan kita, Amerika. Negara pertama, tahu saja lagi salah. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya kawan dekat Presiden Soekarno, namanya Gamal Abdel Nasir. Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Mufti pertama, ulama pertama yang mengeluarkan fatwa mengakui kemerdekaan kita. Mufti Al-Husaini adalah mufti Palestina. Apapun agamamu, wahai saudaraku bangsa Indonesia, kita berhutang budi kepada Palestina. Bagaimana Indonesia membalas itu? Menteri Luar Negeri di depan sidang PBB dengan bangga mengatakan apa yang dilakukan Israel adalah perbuatan terkutuk, dikutuk oleh Tuhan dan tidak layak dilakukan. Kenapa? Karena Indonesia negara merdeka, menjunjung tinggi kemerdekaan. Penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dan beri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat luar biasa. Saya pikir tadi karena hujan, jadi saya mau ceramah isinya tentang sakratul maut. Karena hujan lebat, kita di Curup ini, rupanya orang Curup bersemangat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun yang terjadi katakan, masalah hidup kita besar. Allahu Akbar. Ditolak calon mertua, mantap, banyak juga klien yang kena tolak. Suami dilarikan pelakor. Kalau
laki kalian diganggu pelakor, jangan cuman Allahu Akbar, siapkanlah doi jauh. Untuk mencari pelakor tuh kalian gulai dia. Siap. Wah, galak juga bro. Negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo meneriakkan di Surabaya Allahu Akbar. Itulah yang membuat kita merdeka hari ini. Mereka membawa senapan mesin, kita bawa bambu runcing yang kita bawa, tapi kita merdeka. Kenapa? Atas berkat rahmat Allah. Itu juga pertolongan Allah kepada saudara kita Palestina. Kenapa Namrud datang cicak menghembus apinya, itu maka berpahala membunuh cucu-cucunya. Atuknya dulu yang menghembus. Bapak ibu kalau jumpa cicak, bunuh dia. Kenapa? Karena atuk kau lah dulu yang menghembus api. Tapi secara medis, rupanya kata dokter-dokter, membunuh cicak bagus, karena cicak membawa kuman penyakit bakteri. Datang burung pipit, dia membawa setetes air, dipadamkannya api yang membakar Nabi Ibrahim. Apakah setetes air memadamkan api? Bisa? Mana bisa? Tapi kenapa burung pipit tetap? Dia ingin nanti ketika berhadapan dengan Allah, saat Allah bertanya, hai burung pipit, apa yang sudah kau lakukan? Aku pernah meneteskan setetes air. Itu juga lah yang ketika nanti kita ditanya Allah, hai orang curut, ketika Palestina dibombardir, dihantam dengan nuklir, dengan senjata, apa yang kalian mengibarkan bendera Palestina? Dapat beli online. Bapak ibu kalau mau cari menantu, itulah orangnya. Kata orang nanti tahun 2020 anak muda sudah mabuk semuanya, sakau semuanya, otaknya sudah jahat karena internet, dirusak melalui YouTube, dirusak melalui grup WhatsApp, dirusak melalui narkoba. Tahun 2020 anak-anak muda sudah hancur semuanya. Yang di masjid tinggal atuk-atuk orang tua. Mana omongan mereka? Di Curug yang datang malam ini anak-anak muda semua. Mereka ingin merusak anak muda dengan internet, dengan YouTube, dengan Instagram. Justru anak muda di Curug kenal dakwah melalui Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Mereka menyebarkan video aliran sesat, jahat, maksiat, dosa melalui YouTube. Tapi orang Curug kenal Ustadz Somad justru melalui channel share and comment. Mereka ingin merusak anak muda yang laki-laki perempuan, tukar-tukaran nomor, tukar-tukaran gambar, melakukan perbuatan dosa melalui WhatsApp. Hasilnya apa? Anak-anak muda yang laki-laki di sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri, mereka tidak bersama walaupun garisnya udah tak jelas lagi. Dan Inggris pergi ke Singapura tetap kuat. Datang Portugal, satuan orang tua gatal. Iman orang kuat, maka datanglah ke Curug. Siap jaga iman kita, siap jaga akidah kita. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Di Curug ini anak-anak kecil tapi badannya tinggi. Aduh. Kenapa? Ayahnya di bawah.
Anak kecil tinggi, anak kecil tinggi. Dinaikkan ayahnya ke atas tengkuknya, dinaikkan ke atas kepalanya. Supaya apa? Supaya 20 tahun akan datang, anak inilah yang akan dibawa, dan anak dia yang dia naikkan ke tengkuknya. Dia akan bercerita ke anak-anaknya, anakku, dulu tahun 2023 di sini, di Curug, di Rejang Lebong, Ustadz Abdul Somad datang. Ayahku meletakkan aku di tengkuknya. Hari ini engkau kuletakkan ke tengkukmu untuk datang pengajian. Allahu Akbar. Anak-anak di tempat lain juga akan bertanya, bagaimana ayah waktu kecil dulu? Dulu ayahku membawa ke tengah lapang, menengok penyanyi dangdut roknya pendek. Dulu ayahku membawa ke tengah lapang, mabuk sakau karena narkoba. Itu tidak ada di Rejang Lebong, itu tidak ada di Curug. Karena di sini orang ramai berkumpul karena majelis sholawat, karena majelis bersama para ulama. Siap kita lanjutkan majelis pengajian begini? Apa kata Pak Bupati? Beberapa bulan yang lalu kami undang Ustadz Subki. Beberapa bulan yang lalu kami undang Ustadz Fulan. Siapapun Ustadz yang diundang, datang. Habib siapapun yang diundang, datang. Ibu siap datang, bapak siap datang. Untuk sikit diampunkan Allah. Malam ini tidak ada satupun yang mengantuk. Kenapa? Karena berdiri. Gimana mengantuk berdiri? Kalau kalian berdiri, jangan berkecil hati. Ustadz kalian pun berdiri juga. Kalau kaki kalian basah, jangan berkecil hati. Nanti selesai acara, naik kalian ke atas, karpet ini pun basah juga. Kalau kalian sekarang di bawah, jangan berkecil hati. Selesai acara, naiklah kalian ke atas. Dan sudah pulang kami semua, naiklah. Duduk di tempat Pak Bupati itu. Duduk di tempat Pak Sekda, duduk di tempat Pak Kajari, duduk. Apa rasanya? Sama aja. Cuman kuenya udah diangkat. Kalian pikir kuenya di atas itu kue rebus kacang. Kita cinta produk Indonesia. Jangan makan produk asing. Bangkitkan ekonomi umat seperti yang dilakukan oleh kepala daerah. Kita doakan mereka, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala maupun tak berkepala. Dan mereka soleh-solehah semua. Kita doakan istrinya, istri-istri yang solehah-solehah. Yang tak solehah supaya cepat mati. Jangan kalian aminkan. Saya menguji orangnya dulu. Suami yang baik, suami yang undang ustaz, suami yang suka maulid. Di balik suami yang baik ada istri yang luar biasa. Betul? Coba kalau istrinya tak solehah, waktu suaminya di rumah bilang, Mama, gimana kalau kita undang Ustadz Somad? Jangan, Ustadz radikal. Pakai rok pendek naik ke atas, penontonnya atuk-atuk di bawah. Beginilah semua atuk-atuk terima. Hujan lebat pula masuk, gembung. Pulang ke rumah, orang yang menonton penyanyi dangdut sampai pulang ke rumah, dia ingin istrinya macam penyanyi dangdut itu juga. Waktu menengok penyanyi dangdut, menetes air liur. Pas balik ke rumah menengok bini, menetes air mata. Itu tidak terjadi di Rejang Lebong. Tidak ada lagi pesta-pesta malam. Bapak polisi akan mengawal, Bapak TNI Polri akan mengawal. Kalaupun ada, isinya adalah hadrohen. Nikahnya pakai nyanyi, oh kiam racun kucing garong, kabi kaci kabi gam. Apalagi nyanyi selimut tetangga pulang-pulang berbadan dua. Apa ini maksiat dosa semua. Insya Allah anak-anak mudaku akan menikah, tapi nyanyinya adalah hadroh. Apa nama grupnya dek? Hah? Anda mau walimah,
Anda mau takziah, Anda mau nikah sekali lagi, undang Laskar Sholawat. Hubungi nomor kontak berikut. Masalah persen nanti kita siap Laskar Sholawat? Dari bunyinya macam tak siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jilbab sudah panjang, baju sudah panjang, sudah hijrah, sudah ngaji, sudah mikir Palestina, sudah tablik akbar. Tapi begitu acara anak nikah, apa yang terjadi? Ustadz Somad rupanya sampai di tempat acara, sampai hati Ustadz Somad. Kenapa Ustadz nggak datang waktu anak saya nikah? Susah-susah saya ngantar surat undangan ke rumah Ustadz. Saya datang. Mana ada Ustadz datang? Kami tunggu Ustadz tak datang. Aku datang pas di pintu pulang lagi. Kenapa? Karena kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Daripada saya masuk ke dalam, saya tak khawatir masuk ke dalam. Yang saya khawatirkan waktu saya sedang makan, jamaah live. Hai guys, nah inilah Ustadz Somad salah kunyah gara-gara nengok penyanyi. Sakitnya tak seberapa, malunya. Tapi insya Allah melihat maksiat, perbuatan dosa, merusak mata, merusak telinga, diselamatkan Allah kita dari itu semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rejang Lebong, Curug akan tetap selamat selama masih ada anak muda yang beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak dibuat di masjid? Kenapa pengajian Ustadz Somad kalau malam tidak dibuat di masjid? Itu ada alasannya. Itu memang permintaan saya. Kalau pengajian subuh buat di masjid, tapi kalau pengajian malam buat di stadion, buat di gor, buat tanah lapang. Kenapa? Karena masih banyak orang yang takut ke masjid. Ada jamaah ini takut ke masjid. Pas ditanya, ayo ke masjid, aku takut. Kawanku kemarin 2 kali ke masjid mati. Apalagi beberapa masjid ini menyeramkan. Baru masuk, tengok sebelah kanan, kerenda jenazah. Dekat toilet, pemandian jenazah. Masuk ke dalam, ustadznya ceramah. Malam ini kajian kita malam pertama di alam kubur. Mereka ingin pengajian di tanah lapang, tapi jangan selamanya di tanah lapang. Ini hanya pintu saja. Awal dapat hidayahnya di tanah, tetap akan masuk ke dalam masjid. Insya Allah besok masjid subuh kita lebih ramai insya Allah. Amin. Ustaz besok subuh di mana? Yang mau datang silakan. Besok saya subuh di Masjid Pesantren Ar-Risalah Lubuk Linggau. Anak-anak muda, anak-anak santri, karena kebetulan besok hari santri. Besok tanggal 22 Oktober kita bangkitkan balik semangat santri. Santri jadi tentara. Amin. Santri jadi polisi. Amin. Aku tak maulah anakku jadi santri. Nanti paling-paling jadi ustadz kurus macam Ustadz Somad. Jadi santri bisa jadi polisi dan jadi tentara. Nanti kalau anak saya jadi polisi nggak bisa berdakwah. Nanti kalau anak saya jadi tentara nggak bisa ceramah. Polisi, tentara nggak perlu ceramah. Betul? Apanya yang betul? Salah. Ketika Ustadz Somad yang ceramah, ramaikan masjid, sholat di masjid, tak ada orang datang. Tapi suatu subuh tiba-tiba masjid penuh. Kenapa? Karena suara azannya beda. Ayalah salam. Kajian semua datang. Pas tengok rupanya yang datang, Kapolsek semuanya datang. Kenapa? Karena ada kekuasaan dipakai untuk meramaikan rumah Allah. Yang akan azan di masjid, polisi dan tentara adalah anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semua insya Allah. Amin. Ustaz Somad
Di kampung kami ada atuk-atuk nggak ke masjid, nggak apa-apa. Bentar lagi dia mati. Ustaz Somad, ada nenek-nenek di kampung kami nggak pakai jilbab, nggak pengajian, nggak apa-apa. Sebelum malaikat maut datang dia udah mati duluan. Yang kita pentingkan sekarang adalah anak muda. Ustaz ngomongnya jangan gitulah Pak Ustaz. Tersinggunglah kami dengarnya. Kunci mendengar pengajian Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Allahumma rahamna bil Qur'an wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa emping. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru dicuruplah Bupati tahu sambutan menyamping. Kita dengarkan kata sambutan dari Bupati Rejang Lebong. Menyamping Pak Bupati. Yang menyamping. Tak mau dia membelakangi saya. Kalian putarlah rekamannya dari awal. Coba tadi sebelum saya maju ke depan, 10 jari 11 dengan kepala udah saya angkat. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, ada yang lebih tinggi daripada hafalan Quran, ada yang lebih tinggi. Al-adab fauqal adab, jaga adab. Pak Bupati sudah mengajarkan kita adab. Apa kata Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia? Ustaz Somad, kata Ustaz Dr. Muhammad Abu Zar, selama Ustaz berada di Rejang Lebong, maafkan kami atas segala kesilapan-kehilapan kami. Tidak ada kesilapan dan kehilapan karena kami menarik-narik Ustaz. Enggak ada, memang ada beberapa menarik selfie Ustaz. Saya husnuzon, mereka minta gambar dengan saya supaya kalau dia dapat kabar saya meninggal ada alat untuk posting. Langsung lingkari merah, innalillah wa inna. Bagus lihat kerinduan adik Ustadz Kemas Ali berdua dengan Habib Mahdi bin Syihab ketika berada terbang dari Palembang ke Bangka Belitung sampai di tepi laut. Kami bersolawat dikirimkannya, terkenang meleleh air mata untuk Habib Mahdi bin Syihab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين آمين. Bisa kalau nanti saya meninggal bacakan Al-Fatihah. Suara maqarijul huruf, idgham gunnah qalqalah bila gunnah, pakai tajwid, pakai tahsin. Ini sekarang banyak orang untuk Al-Fatihah. Apa yang dibacanya? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur, ditempatkan bersama datuknya Sayyidina Muhammad SAW. Sekarang jamaah paham kenapa Ustaz Somad ceramah sekarang di Rejang Lebong, besok malam sudah di Palembang, lanjut lagi terbang ke Batam, habis itu ke Makassar. Apa yang Ustaz cari? Ini jangan-jangan Ustaz ini mau mencalek ini. Ini bukan dapil saya. Ini jangan-jangan Ustaz ini mau jadi komisaris ini. Jadi wapres saja saya tak mau. Ini jangan-jangan Ustaz ini mau apa? Yang diinginkan cuma satu. Kalau aku mati, ada yang mengirimkan alfa. Itulah yang akan kekal abadi. Yang lainnya akan hilang ditelan zaman. Rumah yang besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar yang ketawa yang belum berbini pula. Al-hayatu rihlatul qasiratun. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan yang indah. Saya ulang sekali lagi untuk update status besok pagi. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Kehidupan ini adalah perjalanan yang singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Tak ada yang tersisa kecuali kenangan yang indah. Malam ini kalian yang berteman, kalian yang berkawan, kalian yang bersahabat, malam ini akan menjadi kenangan yang indah 20 tahun yang akan datang. Anak kalian bertanya, ayah. Iya, itu siapa ya? Itu kawan ayah. Udah lama ayah berkawan sama dia. Sejak muda dulu, hujan-hujan kami. Waktu itu tentara Israel sedang menyerang Palestina. Itulah kami, hujan lebat datang. Kami pun diserang juga oleh hujan lebat. Yang ceramah waktu itu siapa ya? Ustaz Somad dari Riau. Mana dia? Udah meninggal dia udah. Tapi ada juga ayah yang tak bisa bercerita kepada anaknya. Saat anaknya bertanya, ayah, iya, itu kawan ayah. Iya, kawan ayah. Di mana ayah kenal? Tak salah kau tanya. Ceritalah ya, ceritalah. Gimana ya? Kami sama-sama sakau dulu ditangkap polisi. Yang tersisa hanyalah kenangan yang indah. 2017 saya dibawa Habib Mahdi. 2023 perjalanan terakhir. Apa kata beliau? Ustadz Kemas Ali, Ustadz Somad ini akan kita bawa ke 17 kabupaten yang ada di sekitar Sumatera Selatan. Kita belokkan sikit ke perbatasan, mampir di Rejang Lebong. Ini perjalanan terakhir. Kami tak paham apa maksudnya perjalanan terakhir. Rupanya beliau menyusun acara ini terakhir. Setelah itu dia pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. 17 kabupaten kota Ustaz Abdul Somad ceramah, tausiah, maka yang mendapatkan hidayah pahalanya mengalir ke Sayyidil Habib Mahdi bin Syah. Hilang satu pejabat, belum meninggal pejabat sudah siap penggantinya. Hilang orang kaya, jenazah masih terbujur, deputi wakil sudah mengatakan saya penggantinya. Tapi kalau ulama meninggal belum tentu ada penggantinya. Insya Allah anak-anak kita yang malam ini di sini masuk ke pondok pesantren, mereka akan menggantikan para habaib, para alim, para ulama insya Allah. Ini Ustaz Somad ini kan mendadak jadi ustaz aja ini. Tiba-tiba ceramah kena usir viral. Bukan begitu ceritanya, Besti. Atuk saya, ayah emak saya mengatakan, cucuku yang ini jangan sekolah umum, dia mesti sekolah agama, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, jangan sekolah umum. Aku mau dia mengajarkan agama. Jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi ustaz karena YouTube. Saya memang sekolah agama. Saya pergi ke Mesir,
habis itu saya pergi ke Maroko, habis itu saya pergi ke Sudan. Musim haji saya kerja ke Saudi Arabia. Jamaah haji ini sombongnya minta ampun. Pas kami lagi sedang kerja, datanglah jamaah. Udah lama kau jadi TKI. Padahal TKI adalah pahlawan devisa. Mereka yang membantu negara ini, betul? Cuman waktu itu saya belum pandai jawab. Walau macam sekarang lah digitukan ya. Udah lama kau jadi TKI. TKI adalah pegawai. Udah lama kau jadi TKI. Kami mahasiswa Pak. Ngapain jauh-jauh ke sini? Lagi di mana? Saya lagi S2 di Maroko. Ngapain jauh-jauh? Di situ yang gratis Pak. Oh tak berduit. Sombongnya. Mudah-mudahan Bapak itu udah mati. Jangan aminkan. Enggak kita doakan pun mati juga dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong kepada mahasiswa. Jangan sepelekan mereka. Hari ini mereka boleh tegak di bawah. Tu'izzu man tasha. Yang di bawah kau naikkan ke atas. Wa tuzillu man tasha. Yang ada di atas akan kau turunkan ke bawah. Hari ini Abdul Somad yang paling tinggi, lebih tinggi dari Bapak Dandim, lebih tinggi dari Bapak dan Ramil, lebih tinggi dari Bapak Kapolres, lebih tinggi dari Bupati. Tapi kalau Allah mau, sampai masanya akan lebih rendah daripada tanah yang kalian injak, akan masuk ke dalam lubang tanah. Habis, masa berakhir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apalagi perempuan-perempuan. Perempuan itu macam bunga, kuntum, harum, mekar, semerbak, layu, kuning. Satu-satunya bunga yang tak layu. Inilah dia bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan ini wajahnya isinya plastik semua. Dagu plastik, pipi naik. Rata-rata orang yang muka plastik ini mirip-mirip semua. Begitu rupanya kalau ciptaan manusia. Hidung mancung 2 bulan. Bulan ketiga turun macam mak lampir. Tapi di Curup tidak ada itu semua. Kalau ada yang tersinggung, berarti itulah dia. Kau cantik bukan karena kresekmu. Kau cantik bukan karena plastikmu. Masa mantelmu plastik, mukamu plastik juga. Tapi kau cantik. Nanti kalian bertanya ke istri, waktu aku bertamu ke rumahmu, awalnya aku tengok dari luar masjid, kau cantik kali. Pas dekat di rumah, waktu abang datang yang kau bawa teh manis itu, kenapa wajahmu sama aja antara makeup tak bermakeup? Ini bukan karena makeup bang, ini karena air wudhu. Oh, jadi kau anggap ibu-ibu yang lain itu tayamum semua. Biarlah kau cantik karena zikirmu, karena munajatmu, karena doamu di tengah malam. Itulah yang akan kekal abadi. Menikah karena harta, harta binasa. Menikah karena rupa, rupa akan berubah. Menikah karena suku dan bangsa akan berganti masa. Tapi menikah karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, kalau datang anak-anak muda meminang anak gadismu, yang kau lihat cuma 2. Dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Nikahkan anak gadismu. Siap ibu menikahkan dengan anak-anak lajang ini? Dari bunyi siapnya kayaknya, dari bunyi sambutannya masa depan kalian suram. Ibu-ibu kalau ditanya memang begitu dia jawabnya di dalam hati. Walaupun dia mau, dia pura-pura tak mau. Perempuan dia memang begitu. Perempuan itu kalau mengatakan tidak, itu maknanya bisa 3. Tidak berarti tidak, tidak berarti iya, tidak berarti kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Betul Bu? Betul katanya. Tungka'ul mar'atu bi arba'. Tapi kalau kalian mencari mereka pasangan, maka yang kalian cari itu sifatnya 4. Pertama, limaliha, karena kaya kebun sawit bapaknya sejauh mata memandang. Anak tunggal semata wayang, bapaknya sedang opname, sebentar lagi mati. Walijamaliha, karena cantiknya. Alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang, bibirnya bak delima merekah.
Walid hasabiha, karena keturunannya bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Walidiniha, tapi pandanglah karena agama. Yang hadir malam ini semuanya adalah perempuan yang solihah. Kalau kalian mau menikah, pilih salah satunya. Tapi yakinkan, tengok betul-betul. Karena kalau malam sedang rabun begini, pas tengok balik rupanya nenek. Pas tengok rupanya ada lakinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita di Curug, bersama kita di Rejang Lebong, bersama karena Nabi Muhammad, bersama karena Palestina, bersama karena orang baik, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi dosa kita banyak. Betul? Siapa yang tak berdosa di antara kita? Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam, semua anak cucu Adam ada dosa. Ini yang di hadapan saya ini anak cucu Adam semua kan? Alhamdulillah. Untung semua ngaku. Andai ada yang bilang saya enggak cucu Adam, berarti keturunan monyet. Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam khata'un. Mereka ada silap, ada salah, ada dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Yang paling baik adalah yang bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji akfatayyaji rakal alami ya uhailal diwal karami ya uhailal juri wal karami. Saya koruptor Pak Ustaz, saya makan haram Pak Ustaz, saya pezina Pak Ustaz, saya perampok Pak Ustaz, saya pakai sabu Pak Ustaz, saya pakai narkoba Pak Ustaz. Jangan khawatir, ini nomor BNN. Orang yang udah kena narkoba tidak bisa diajak sholat sunat taubat. Jangan salah, ini ada orang pakai narkoba udah kecanduan, diajak ke Ustaz rumah Ustaz Somad, disuruh sholat sunat taubat, usolli sunat taubat. Begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kena narkoba itu mesti dipesantrenkan. Nama pesantrennya di Surabaya, pesantren almarhum Abah Anom. Dimandikan, dizikirkan. Di Bandung ada namanya Badan Narkotika. Jangan malu punya anak pecandu narkoba. Jangan sungkan. Jangan menyimpan api dalam sekam. Jangan menyimpan bom waktu yang akan meledak. Bam. Laporkan ke BNN. Setuju? Ini nomornya, sebentar ya. Catat baik-baik. Hari ini kalian boleh jadi nggak peduli sama nomor ini. Tapi nanti sampai masanya, kalian telepon saya lagi. Mana nomor yang kemarin Pak Ustaz? Kalau nomor saya kasih, yang menelpon banyak anak gadis. Ditengok istri saya. Tak bisa saya keluar lagi ceramah nanti. Catat baik-baik. Walaupun saya kurus, hitam, gundul, botak, cobalah tengok komen-komen di YouTube itu. Jadikan aku yang kedua ya Ustaz. Catat baik-baik. 0813 1144 2193. 0813 1144 2193. BNN, Badan Narkotika Nasional. Lapor. Assalamualaikum Pak BNN, saya dapat nomor ini dari Ustaz Somad waktu dia ceramah di Curug Rejang Lebong, Bengkulu. Jumpa lagi dengan saya. Gimana kabar anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah ditangkap. Jangan malu, demi untuk kebaikan semuanya. Hutang piutang bayar. Kita mau mati meninggal bersih seperti Habib Mahdi bin Syihab. Amin.
Koma Habib Mahdi. Jam 12 siang dikirimnya tiket untuk Ustadz Mansur, dikirimnya tiket untuk Habib Fulan dari Jakarta, disuruhnya orang Curup datang untuk membahas pematangan kedatangan Ustadz Somad, disuruhnya Ustadz Prima Salam datang, dimintanya Ustadz Takwa datang, kumpul mereka semuanya kumpul. Habis itu dia pergi ke kamar mandi, dicabutnya kateter, dicabutnya kabel-kabel, mandi bersih. Habis bersih dia duduk di rumah sakit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Meninggal dunia. Semua orang kumpul. Ustadz Somad pun datang malam itu. Betapa indahnya kematian. Matikan kami seperti Habib Mahdi dalam keadaan husnul. Beliau walaupun sudah meninggal dunia tetap mengajarkan kepada kita, kalau kau sering berdakwah, kalau kau sering ceramah, kalau kau sering ngajak orang buat baik, kalau kau peduli pada anak muda, matimu akan husnul khatimah. Banyak orang sudah tak peduli lagi pada kematian. Betul? Kematian beliau adalah pelajaran yang luar biasa. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian sebagai nasihat. Saya sudah berdiri 60 menit. Dari setengah 10 sampai jam setengah 11. Kalau saya tambah 60 menit lagi masih kuat? Masih tahan? Masih sanggup? Aku tak kuat. Subuh besok saya tausiah. Habis subuh langsung ke 4 Lawang. Dari 4 Lawang langsung ke Palembang. Dari Palembang langsung ke Batam. Dari Batam langsung ke Pekanbaru. Kapan berhentinya Pak Ustadz? Selama malaikat maut belum datang. Nanti kalau sudah malaikat maut datang, husnul khatimah, barulah kita istirahat. Begitu juga ibu, nanti kalau bapak bertanya, mama sibuk terus kapan istirahat? Nanti Pak di surga bersama kamu. Bapak juga kalau ditanya, ibu gitu juga, abang kapan istirahat? Nanti Ma di surga, tapi nggak sama kamu. Jangan sampai begitu. Ada jamaah ini bertanya ke Ustaz, Ustaz, ya. Nanti kalau saya masuk surga dengan istri saya itu juga Pak Ustaz. Iya Pak. Aduh Pak Ustaz, sedang di dunia aja aku udah nggak tahan kali Pak Ustaz. Dia lupa, padahal istrinya yang selalu bertanya, abang di mana? Pulang jam berapa? Duit mana? Kunci motor mana? Itu adalah istri solihah yang sayang. Betul? Ibu yang selama ini bertanya, abang di mana? Pulang jam berapa? Handphone mana? Passwordnya apa? Itu adalah istri yang menjaga bapak dari perbuatan maksiat. Tahu bapak? Ibu siap melanjutkan? Hati-hati Glenn. 1 jam bersama, mudah-mudahan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Puncak tabligh akbar bukan tausiahnya. Puncaknya adalah doa. Aminkan doa ustaz kita, guru kita, kiai kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah takbir. Takbir. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Abu Somad. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kami semua. Dan semoga membawa berkah bagi kami masyarakat Rejang Lebong. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah tabligh akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita berdoa sekaligus kita berdoa bersama.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وعبده وذريته ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الروح الحبيب مهدي بن محمد صاحب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد المعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا الروح الحبيب مهدي بن محمد صاحب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وعيده من عذاب القبر وفتنه ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakanlah Islam dan kaum muslimin ya Allah. Tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Tolonglah kaum muslimin dan mujahidin Palestina ya Allah. Tolonglah kaum muslimin dan mujahidin Palestina ya Allah. Teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka ya Allah. Hancurkanlah kaum kufar dan musyrikin. Hancurkanlah kaum kufar dan musyrikin. Hancurkanlah kaum kufar dan musyrikin ya Allah. Binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka ya Allah. Menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami, musuh agama dan rahmat-Mu, wahai Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma iftah lana wa li auladina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal sihah, abwabal ni'mah, abwabal rizqi, abwabal afiyah, abwabal salamah, abwabal jannah.
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مصروفا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل دعاءنا يا الله. اللهم تقبل حاجاتنا يا الله. اللهم تقبل نياتنا يا الله وبلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga doa kita bersama tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari lapangan setia lapangan Tunggal Kabupaten Lenteng Lebong. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Saya Madinah undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau untuk para jamaah untuk membawa sampah yang ada di tempat masing-masing dibuang di kotak sampah yang sudah disediakan bagian depan. Kami mohon sekali lagi buat para jamaah untuk membawa sampahnya masing-masing dan dibuang. Ya Allah